Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits as-sarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata sanata tampuha wa khaliqin nasa biqulubin hasan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala huwa Rabbul Arsyil Azim. Dialah pencipta dunia dan seisinya, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kita menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka la tuhsuha, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang siqah, orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya ingin menyampaikan sedikit berkaitan tentang 4 golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rezeki yang banyak, rezeki yang mengalir. Tentu saja hati kita akan merasa senang, akan merasa tenang, dan apa-apa yang kita inginkan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan di surga. Maka dari itu, kehidupan yang nyata, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha abadan, maka kita akan kekal di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah kita semua, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pedoman kepada kita semua berupa Al-Quran, supaya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan percaya tentang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pedoman bagi kita semua, yaitu berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran ini diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semua percaya akan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, dan kita akan menambah keimanan kita, memperbaiki kualitas keimanan kita, memperbaiki kualitas diri kita, supaya apa? Supaya kita bisa mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya kita yang menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan senantiasa merindukan kita, merindukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar semuanya bisa masuk ke dalamnya. Ada 4 golongan yang akan masuk surga, dan 4 golongan tersebut akan senantiasa dikangeni, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, al jannatu mustaqatun ala arba'atin nafar. Surga merindukan atas 4 golongan. Golongan yang pertama yang akan senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa belajar Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mentadaburi Al-Quran. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Apabila kita membaca Al-Quran, maka satu hurufnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya di bulan-bulan yang biasa. Kemudian yang kedua, golongan yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wahafidil lisan. Orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, tidak menggunjing, tidak menyebarkan fitnah, tidak menghibah. Apalagi kita berada di bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Apa gunanya kita berpuasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, menahan lapar, menahan haus, akan tetapi hari-hari kita senantiasa untuk menghibah saudara-saudara kita, untuk mencaci maki saudara-saudara kita. Belum tentu orang yang kita ghibah, orang yang kita caci maki itu lebih baik daripada kita. Dan semoga kita semua terhindar dari sifat tersebut. Kemudian golongan yang ketiga yang akan senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wa mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Apalagi kita di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, yang mana di luaran sana banyak dari saudara-saudara kita yang kekurangan, banyak dari fakir miskin yang kekurangan. Maka kewajiban kita selaku umat muslim, selaku saudara seiman untuk senantiasa membantunya, menolongnya. Karena apa? Karena al-muslimu akhul muslim, karena setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Kemudian golongan yang keempat yang akan senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Mereka bergembira, mereka senang akan datangnya bulan suci Ramadan. Hari-harinya dihiasi dengan amal-amal kebaikan, hari-harinya dihiasi dengan ketaatan-ketaatan dan menjauhi larangan. Karena di bulan suci Ramadan sebuah kebaikan akan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanna an takuna sanatan kuluha Ramadan." Yang artinya, apabila umatku, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengetahui keutamaan-keutamaan, mengetahui fadilah-fadilah yang berada di bulan suci Ramadan, maka mereka akan senantiasa meminta 12 bulan itu semuanya bulan Ramadan. Karena fa'innal hasanah yajtami'atan, karena kebaikan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atu maqbulatun, dan ketaatan-ketaatan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awatu mustajabatun, dan doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dunuba maghfiratun, dan dosa-dosa akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqatun ilaiha, dan surga akan senantiasa merindukan bagi orang-orang yang berpuasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.